Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim ya? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tidak bosan-bosannya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat taufik, hidayah, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, menggerakkan hati kita untuk hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun cuaca hujan, untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan sambil menunggu waktu Isya, kita sejenak mempelajari beberapa ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal kita ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah untuk pertama kalinya kita dapat bertatap muka di majelis yang mulai ini, ya sebagai bentuk kula nuwun saya kepada jamaah Bapak Ibu semua, ya meskipun tadi sudah diperkenalkan sedikit, ya saya perkenalkan. Saya Farih Wajdi, alamatnya Jalan Penggala Timur situ, SD Muhammadiyah komplek. Ya wonge dewek, ya. Tanggane dewek, dulure dewek, ya. Masih saudara dekat sama Mas Tohari, ya. Saya juga ngakang pada beliau, ya. Tadi diminta oleh Mas Hanif untuk ngisi, ya. Pernah belajar di Mahat Imam Syafi'i, pesantren Imam Syafi'i Jalan Sumbawa, ya, kemudian setelah itu melanjutkan di Lipia, ya, Jakarta selama 5 tahun, dan sekarang aktivitas ngajar juga di pesantren, ya, alma mater saya dulu, ya, ngajar di pesantren Imam Syafi'i Jalan Sumbawa depan catatan sipil. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang, ya, umur 40 tahun. Ini satu-satunya umur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah tidak menyebutkan umur di dalam Al-Qur'an kecuali umur 40 tahun. Ada apa dengan umur 40 tahun?
apa saja yang harus diperbuat oleh orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun apalagi lebih, ya. Maka bagi mas-mas yang masih muda-muda, ya siap-siap nanti ketika mencapai usia 40 tahun apa yang harus diperbuat. Bagi yang sudah mencapai apalagi sudah lebih, maka di sana ada rambu-rambu, ya, poin-poin yang harus diamalkan, diperhatikan. Ya. Allah berfirman tentang usia 40 tahun ini dalam surat Al-A'qaf ayat 15. Ya, hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika seseorang mencapai, ya, asyuddahu, masa terkuatnya. Asyuddahu ini ada ulama yang mengatakan usia 18, ya, usia 30, ada yang mengatakan ya usia 40 tahun itu sendiri, ya. Di mana seseorang ketika mencapai usia ini, ya, usia 40 tahun ini adalah masa pemilihan jalan, ya. Artinya apa yang menjadi kebiasaan kita di usia 40 tahun, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan kita sampai meninggalnya kita. Jadi alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mencapai usia ini atau lebih memiliki kebiasaan baik, amal soleh, ya, insya Allah ini akan menjadi kebiasaannya sampai meninggalnya, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda husnul khotimahnya, ya. Maka alhamdulillah ketika kita melihat, ya, bapak-bapak usia 40, 50 atau mungkin sudah pensiun, ya, 60, sudah sering ke masjid, jamaah tambah rajin, ngaji tambah rajin, tahajudnya juga, ya senang. Mudah-mudahan ini menjadi, ya, kebiasaannya sampai meninggalnya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi tanda-tanda husnul khotimahnya nanti, ya. Dan sebaliknya, ya, usia 40 apalagi lebih masih memiliki kebiasaan buruk, ya, sholat jamaah ya babar belas ora tahu, ya, ngaji is ngabah masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, ya, tidak pernah tersentuh air wudhu, jidatnya tidak pernah menyentuh tanah untuk bersujud, ya. Paleh si seneng dolanan darah. Ya awis ndek putu nggih, putune bisa arep metu, maghrib sing lepeki bandangan. Kan dideleng kepripun lah nggih, kayak dongane maghrib ya udah, apalagi sudah sepuh nggih, di masjid, ya, ke masjid kasih wiridan dan sebagainya, pala sih saru sih, ya, urung adus nglepeki bandangan bae. Dilihat kayak kurang pantas, ya. Maka ini mengkhawatirkan usia seperti ini, ya, sampai dikhawatirkan sampai meninggalnya, dan dikhawatirkan ini menjadi tanda-tanda su'ul khotimahnya, wal iyadu billah, ya, naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal itu. Maka, ya, bagi apalagi yang masih muda, alhamdulillah masih muda sedang di masjid, ya, masya Allah luar biasa. Ini pemuda-pemuda, ya, biasanya yang namanya anak muda kan semboyan, sebagian anak muda kecil disuka, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya, nek surga ning bae. Ya, artinya muda foya-foya tok, dia nggak pernah beribadah kok berharap mati masuk surga. Ya, tapi ya inilah sebagian semboyan sebagian pemuda kita. Makanya ketika pemuda bisa menundukkan hawa nafsunya yang darahnya muda, ya, bisa menundukkan hawa nafsunya, ya, untuk, ya, ketaatan kepada Allah, senang di masjid, senang ngaji dan sebagainya,
Ya, maka ini diantara pemuda yang diantara golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dengan arsy Allah nanti ketika di padang mahsyar. Ya, di dunia masih banyak naungan, ngiyup di bawah pohon, ya, ngiyup di bawah gedung, ya. Di padang mahsyar enggak ada tempat ngiyup lagi. Semuanya rata, matahari didekatkan. Ya. Maka ngiyupnya di mana? Di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 7 golongan yang diberi naungan tempat ngiyup dengan arsy Allah. Ya, salah satunya syabun tara'ra'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dulu, ya, orang-orang yang mengelilingi Nabi, menolong dakwah Nabi, para pemuda. Ya, Umar masuk Islam ya umur 27. Ya 27 kan ya masih muda. Ya. Nyong 38 masih ketonom apa keton 2. Ya. Banyak para sahabat yang mereka menjadi panglima perang di usia 18 tahun, 7. Ya lulus SMA lah kalau sekarang. Ya karena pemuda memang semangat, ya tenaganya kuat, ya, cepat menerima kebenaran. Ya, ini para pemuda. Makanya tadi termasuk golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tadi yang mendekati usia 40 apalagi lebih, ya, atau pas 40, ya, mulai kurangi perbuatan maksiat, ya. Jauhi perbuatan maksiat, perbanyak amal soleh. Ya. Sholat jamaahnya ya jangan pernah bolong, ya kecuali hujan seperti ini, ya mungkin di rumah ya tidak masalah. Ya, ngajinya ya paling tidak sepekan sekali lah. Ya syukur kalau di masjid ini bisa lebih, ya syukur alhamdulillah. 2 kali, 3 kali minimal sepekan sekali harus ada ilmu yang masuk ke hati kita. Ya, sebagaimana tubuh kita butuh nutrisi, ya, butuh imun, ya, maka hati kita juga butuh imun. Apa imunnya? Ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah berfirman ya tadi, hatta idza balagha asyuddahu, masa terkuatnya, ya, harus kita sudah memiliki kebiasaan yang baik agar ini berlanjut sampai akhir hayat kita. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampai usia 40 tahun. Ya, ini satu-satunya umur yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, kenapa umur 40? Karena umur 40 ini puncak masa muda. Ya, masa muda sudah habis, mulai menuju masa tua. Ya, makanya para nabi, para rasul semuanya diutus di usia 40 tahun. Ya, pikirannya sudah sempurna, akalnya sempurna, pemahamannya sudah matang. Ya, sudah lebih bisa menundukkan hawa nafsunya. Ya, artinya darah mudanya sudah mulai meredam. Ya, tidak hanya modal semangat menggebu-gebu, ya, tapi sudah mulai banyak pertimbangan. Ya, ini usia 40 tahun, tapi beda dengan usia ya baru lulus SMA, baru lulus kuliah. Ya, makanya mahasiswa usia 23, 24 kan senangnya demo. Semangat. Ya, karena usia-usia seperti itu memang usia semangat. Ya. Tapi usia 40 sudah, ya, sudah mulai banyak peringatan juga. Ya, sudah mulai banyak peringatan. Ya, Allah berfirman wa ja'akumun nadhir. Ya, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ya, usia 40 ini sudah mulai banyak peringatan. Ya, apa peringatannya? Ya, para ulama di sini mengatakan, Ibnu Abbas diantaranya asyaibuban. Ya, usia 40 biasanya sudah, ya, ubannya sudah mulai banyak kelihatan. Sisiran sing biyen ketika jungkatan ireng kabeh, oh pertanyaan sudah mulai muncul uban. Ini peringatan bahwasanya kita sudah tidak muda lagi. Untuk gerahamnya ya mulai pada ambrol. Ya. Dulu waktu masih muda umur 25 mungkin masuk warung Padang ya sini dipilih rendang, kan? Untune si butuh.
Siki masuk warung Padang dipilih berkedel paling ngamoh telur dadar. Ya. Nek rendang maning ya malah jadi selilit tok. Cuma jadi selilit. Ya, artinya sudah banyak peringatan. Ya. Duduk di bawah kipas ya wis ora wani suwe-suwe. Dulu waktu masih nom mungkin orak lamben tidur di bawah kipas. Ya sehat bae. Siki wis umur 50, siki kipasan suwe-suwe ya baru terus kerokan. Ya. Artinya sudah banyak peringatan bahwasanya tubuh kita sudah mulai melemah. Sebentar lagi malaikat mau datang kepada kita menjemput kita, sudah bukan waktunya lagi gagah-gagahan. Ya, harus sudah semakin tawadu, ya, semakin rendah hati, semakin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usia 40 apalagi lebih. Ya. Maka apa saja yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang mencapai usia 40 ini? Apalagi yang lebih, ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Aqaf ayat 15 tadi di pertengahan ini di pertama Allah berfirman wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan baiknya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Di mana ibunya telah mengandungnya dengan penuh kepayahan dan melahirkannya juga dengan penuh kepayahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, kemudian hamil dan menyusui selama 2 tahun. Ya, hamil dan menyusui ya total minimal 30 bulan. Ya. Di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, ingatkan kepada kita. Ya. Bagi orang yang telah mencapai usia 40 atau lebih, ya, perhatian dengan orang tua. Ya. Mengapa orang yang sudah usia seperti ini kok suruh perhatian dengan orang tua? Ya. Biasanya orang meskipun udah 40 tahun atau lebih, ya, dia mungkin sudah jadi orang tua. Ya saya 37, tapi saya juga sudah jadi bapak, anaknya telu, ya. Tapi saya juga masih punya orang tua, ya. Maka di usia-usia seperti ini biasanya, ya, kita sudah jadi bapak, punya istri, punya anak. Terkadang apa? Kita sibuk dengan istri dan anak kita sampai lupa dengan orang tua. Sehingga apa? Oleh Allah diingatkan bagi orang yang telah mencapai usia 40 tahun atau lebih ini agar memberikan perhatian yang lebih kepada kedua orang tua. Ya mungkin kamu sudah jadi orang tua, tapi kamu juga masih punya orang tua. Jangan lupakan mereka. Ya tentunya ketika usia kita mencapai demikian dan kita sudah masih punya orang tua kita sudah sepuh sekali. Ya, orang itu mungkin sudah punya cucu, mungkin buyutnya juga sudah keluar, artinya sudah punya buyut. Ya. Jangan sampai kesibukan kita dengan istri dan anak kita menjadikan kita lupa dengan kedua orang tua kita. Ini maksudnya Allah mengingatkan kepada kita, ya, pertama agar memberikan perhatian yang lebih kepada kedua orang tua di usia-usia kita bagi yang masih punya orang tua. Ya. Jangan sampai kesibukan kita dengan anak kita, dengan istri kita, atau mungkin dengan bisnis kita. Ya di usia-usia seperti ini biasanya yang bisnisnya sudah mapan. Ya, dulu mungkin ketika baru lulus SMA, lulus kuliah, bisnisnya mungkin masih gonta-ganti. Jualan ini nggak laris, ganti jualan ini, jualan nggak laris, ganti itu. Tapi kalau sudah ini biasanya sudah mapan. Ya, bisnisnya sudah semakin mapan. Ya, fokus pada satu bisnis dan semakin besar. Maka terkadang dengan sibuknya, dengan keluarganya, dengan usahanya atau dengan pekerjaannya, dia lupa dengan kedua orang tuanya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mungkin kerja berkarir, ya usia-usia sebenarnya juga sudah jabatan sudah mulai naik, ya sudah semakin sibuk dengan karirnya, dengan jabatannya, ya. Maka sesibuk apapun dengan engkau dengan keluargamu, ya, dengan bisnismu, dengan pekerjaanmu, jangan lupakan orang tua, ya, jangan lupakan orang tua, ya. Beberapa kali saya melihat kasihan, ya, ada orang tua anaknya banyak, ya usia sudah 90, 80, 90, anaknya banyak, ya usia segini ya anaknya juga sudah mentas semua, ya sudah anaknya juga sudah punya anak, juga sudah punya cucu, ya. Tapi apa, orang tua ini kasihan, artinya anaknya banyak tapi kurang teropeni, ya kurang teropeni karena anaknya sudah sibuk tadi, sudah sibuk dengan anaknya, sudah sibuk dengan pekerjaannya. Ya mungkin ngopeni tapi cuma datang mandiin saja, ya nyiapkan makan, habis itu tinggal lagi. Malam bagaimana? Padahal malam kadang ke kamar mandi, jalan saja sudah pakai apa, alat bantu itu, ya karena sudah nggak tetap lagi, sehingga pakai alat bantu ke kamar mandi sendirian, ya licin dan sebagainya. Ini mengerikan. Artinya ya bagaimanalah diatur, barangkali anaknya piket malam ini anak pertama, malam besok anak kedua, harus seperti itu sehingga Pak orang tua terawasi terus, ya kasihan. Ini hebatnya orang tua. Orang tua anak 10 bisa ngopeni semua, anak 10 bisa dirawat semua, disekolahkan semua, bisa kuliah semua, bisa sukses semua. Tapi setelah anaknya besar, anak 10 belum tentu mereka bisa ngerawat 1 atau 2 orang tua. Ya, ini hebatnya orang tua kita. Cuma bapak ibu kita tapi bisa ngopeni anak 7, ngopeni anak 10, sukses semuanya, ya kuliah semua misalnya, karirnya juga sukses. Tapi setelah mereka dewasa 10 anak belum tentu bisa ngopeni bapak ibunya, ya. Maka Pak berikan perhatian, ya di saat ya usia kita sudah semakin tua, kita semakin sibuk dengan keluarga, dengan ya, bisnis kita, karir kita, namun jangan lupakan orang tua. Mereka adalah pintu surga kita, ya, pintu surga yang paling mudah, pintu surga yang ada di rumah kita. Ya, sebelum kita cari pintu surga di luar sana, ya haji, umroh, jihad itu juga pintu surga. Ya, sebelum cari yang jauh-jauh di sana, ya pegang dulu yang ada di rumah kita, pintu surga yang ada di rumah kita. Siapa? Orang tua kita, ya. Makanya para ulama dulu kalau salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, ya mereka nangis sedihnya luar biasa. Ya ditanya mengapa engkau menangis? Ya baru saja bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Saya baru kemarin masih punya 2 pintu surga, sekarang sudah meninggal salah satunya, sudah tertutup salah satunya. Ya, tertutup salah satu. Apalagi anak laki-laki, ya, apalagi anak laki-laki. Anak perempuan kalau belum menikah, ya pintu surganya di bawah telapak kaki orang tuanya sama, ya. Tapi kalau perempuan sudah menikah, pintu surganya pindah di bawah telapak kaki suaminya. Ini anak perempuan. Tapi anak laki-laki tidak, ya, masih bujang atau sudah menikah, pintu surganya sama tetap di bawah telapak kaki kedua orang tuanya. Kalau dia menikah bagaimana? Ya wajib memberikan nafkah kepada anak istrinya, tapi juga wajib tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, anak perempuan, ya kalau sudah menikah ya sudah, orang tua berarti menyerahkan anak perempuannya kepada suaminya. Ya, ibaratnya terserah mau diapain. Ya, tanggung jawab penuh sekarang ada pada suaminya, surganya pun ada di bawah telapak kaki suaminya. Makanya Nabi mengatakan kepada seorang wanita dulu, ya, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki, wahai wanita, lihat posisimu di hati suamimu bagaimana, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya ketika seorang istri, ya, taat pada suaminya, bisa membuat istri suaminya senang, ridho dan seterusnya, ya, maka insya Allah
pintu surga yang mengantarkan seorang istri pintu yang mengantarkan seorang istri ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Namun suami yang baik tentunya apa? Ya meskipun suami paham sekarang bakti anak istrinya pada dia, tapi bukan berarti kemudian ya diputus, suaminya memutus hubungan istrinya dengan orang tuanya, tidak. Maka suami yang baik ya tetap membantu istrinya. Dia mungkin ya betul baktinya, taatnya sekarang kepada suaminya, ya. Tapi silaturahmi tetap dijalin. Silaturahmi antara istri ya dengan orang tuanya tetap harus dijalin. Maka suami yang baik ya tetap membantu istrinya, ya, untuk silaturahmi ke orang tuanya. Ya kalau jauh ya diingatkan, ya wis telepon bapaknya apa urung, telepon ibunya apa urung, diingatkan istri kita. Ya diantar ziarah kunjung ke rumah orang tuanya, ya mertua kita berarti, ya bawa hadiah, ya minimal bawa gula teh, kopi, ya kesukaan orang tua mertua kita apa, ya suami yang baik seperti ini. Ya begitu juga istri yang baik mengingatkan suaminya. Ya barangkali suaminya saking sibuknya dengan keluarganya, dengan usahanya, lupa dengan kedua orang tuanya, maka istri yang baik mengingatkan, mas, ya bapak ibumu kepriwe wis di openi apa urung, ya kebutuhannya sudah dicukupi belum, sudah ditelepon apa belum, dan seterusnya. Ini istri yang baik harus mengingatkan suaminya, ya. Jangan sampai ya kesibukannya dengan keluarganya kemudian ya menjadikan seorang suami lupa dengan kedua orang tuanya. Diingatkan oleh Allah yang pertama kali, ya masalah orang tua, ya usia 40, ya apalagi lebih sudah sibuk dengan urusan-urusan, ya jangan sampai kesibukannya melalaikannya dari kedua orang tuanya. Ini tidak ada agama seperti Islam yang memberikan perhatian besar kepada kedua orang tua, ya. Di negara-negara kafir, ya Amerika, Eropa, tidak ada istilah bakti pada orang tua. Ya, ada satu cerita, ya ada orang tua sudah sepuh gitu ya, dibawa ke rumah sakit, ya susternya karena orang tuanya ini sudah sekarat, sudah sakaratul maut, ya ditelepon, anaknya ditelepon, ya bapak ini orang tua bapak sudah ya kondisi sudah kritis, ya sudah kayak gitu, sudah kritis, tolong kesini. Perawatnya seperti itu. Apa jawabnya anaknya? Suster, ya jangan telepon saya kecuali kalau bapak saya sudah mati. Jawabannya seperti ini. Di negara-negara kafir seperti tidak ada istilah bakti pada orang tua, ya orang tuanya sudah sepuh, repot, udah taruh aja di panti jompo misalnya. Maka Islam tidak, ya. Maka orang-orang kafir ketika melihat komunitas kaum muslimin di sana, mereka begitu memuliakan orang tuanya, keluar dari mobil, ditaruh di kursi roda, dipakaikan sandalnya, mereka iri. Ya, jalan-jalan ke taman ditemani anaknya, cucunya, mereka iri. Ya, gitu. Orang-orang kafir kalau jalan-jalan kan temannya apa? Anjing paling kan? Ya, bawa anjing kayak gitu, ya. Kasihan. Anaknya sudah tidak peduli dengan kedua orang tuanya, ya karena tidak ada di kamus mereka istilah berbakti kepada kedua orang tua. Maka Islam, ya agama yang memberikan perhatian luar biasa kepada kedua orang tua. Apalagi ya tadi diingatkan oleh Allah ketika kita telah mencapai usia 40 atau lebih, ya bagi yang masih punya orang tua. Yang kedua apa? Salatuna syahra tadi hatta idza balagha asyuddahu, ya ketika mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, ya Rabb karuniakanlah kepadaku, berikanlah taufik kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar saya bersyukur atas nikmatmu yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar beri taufik kepadaku juga agar saya mudah beramal soleh yang kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah aku pada anak keturunanku,
Inni tubtu ilaik, saya bertobat kepadamu ya Rabb, wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya. Ini doa bagi orang yang telah mencapai usia 40, apalagi lebih. Biyen doa, karo doa ki napa mboten, Pak? Mboten? Kelalen? Apa dereng ngertos? Tengamleng. Ya, ini doa bagi orang yang telah mencapai usia 40. Ya, apalagi lebih. Yang dulu belum sempat berdoa ya berdoa sekarang tidak masalah. Dan usia 40 ini hitungannya hijriyah. Hitungan hijriyah, bukan hitungan Masehi. Artinya ketika hitungan Masehi kita sudah mencapai 40, ya, berarti kita sudah 40 lebih secara hijriyah. Karena antara Masehi dengan hijriyah kan dalam setahun kurang berapa? Selisih 10 hari, ya. Makanya Idul Fitri, Idul Adha kan mundur terus. Artinya ketika kita usia 36 tahun hitungan Masehi, berarti kita usia 37 tahun hitungan hijriyah. Ya, nambah setahun. Makanya kalau usia ya mungkin sekitar 60 tahun, ya 70 tahun, itu sudah nambah 2 tahun, 70 mungkin secara hitungan Masehi, hitungan hijriyahnya mungkin sudah 72 tahun. Ya, makanya kalau ada orang ditanya, "Pak, umurnya pinten?" Umurnya wis 3 tahun, pada baik kalau umurnya Nabi waktu wafat. Ya. Itu umur Masehi, umur hijriyahnya sudah lebih dari 63, mungkin ya sudah 65 umur hitungan hijriyah. Ya, artinya kalau sudah umur 39 Masehi, ya insya Allah sudah 40 hijriyah. Ya, ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, dan berdoa dengan doa ini. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Rabb, berikanlah taufik kepadaku untuk mensyukuri nikmatmu yang kau berikan kepadaku, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Usia 40, nikmat Allah yang diberikan kepada kita sudah sangat banyak. Ya. Kemarin saya baca postingan, tulisan, ya, orang kalau masuk rumah sakit kemudian sesak nafas, kemudian dibantu oksigen, harga satu tabung oksigen ya sekian ratus ribu. Ya, mungkin itu habis satu tabung dalam hitungan ya sehari 2 hari atau mungkin hitungan jam. Ya. Dan Allah memberikan kita nafas, ya. Dari kita lahir sampai usia seperti ini, apa Allah pernah minta kita suruh bayar? Mbok boten? Tidak pernah. Ini baru nikmat nafas. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Luar biasa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Belum, ya, usaha kita yang semakin sukses, ya, karir kita juga yang semakin sukses, rezeki kita semakin lapang dan seterusnya, urusan dipermudah, banyak sekali nikmat. Kalau di usia 40 belum bisa bersyukur, lah kapan maning? Sebentar lagi mati, sebentar lagi ajal menjemput kita, kok kita belum bisa bersyukur, ngerasa kurang terus, ya kapan lagi kita bersyukur? Ya, 40. Ya. Banyak tetangga kita, saudara kita yang meninggal usia 50, usia 60. Ya, Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku ya kisaran 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang melewati itu. Ya. Kalau kita belum bisa bersyukur di usia seperti inilah kapan lagi? Harus kita fikirkan bahwasan nikmat Allah yang berikan kepada kita begitu banyak. Ya, maka di antara bentuk syukur kita ya seperti ini, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya.
Dan Allah mengatakan wa ala walidayya, ya, berikan taufik kepadaku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan juga kepada kedua orang tuaku. Para ulama mengatakan mengapa kita juga perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, ya. Para ulama mengatakan karena ketika orang tua kita mendapatkan nikmat, kita sebagai anak juga merasakan nikmat tersebut. Ya. Orang tua kita dapat rezeki. Ya, rezeki untuk siapa? Ya, kalau bukan siapa lagi kalau bukan untuk anaknya. Orang tua kita pulang bawa oleh-oleh, bawa ini, bawa itu. Ya, orang tua biasanya selalu ingat anak dan istrinya di rumah. Ya, ini masih bujang-bujang makan enak di luar, ya udah makan aja. Ya, tapi nanti kalau sudah menikah terasa, ya. Beli makanan enak dipangan dewek nang warung kayak ora tegel, ya, kayak mutan anak bojo nang omah. Kan kados niku nggih, Pak. Ya. Yang ya diingat ya anak istri. Ya. Mungkin dari kantornya, dari tempat kerjanya mendapat makanan, ya rela nggak dimakan. Ya, nanti buat anak di rumah, buat istri di rumah, ya seperti itu. Ya, orang tua kita pun demikian, ketika mereka dapat rezeki yang diingat kita anak, maka kita bersyukur, ya, karena setiap orang tua dapat nikmat, kita sebagai anak kecipretan. Juga barangkali orang tua kita dulu kurang bersyukur, ya, ini yang kedua. Kemungkinan barangkali orang tua kita dulu kurang bersyukur, ya namanya orang tua mungkin pengajian dulu nggak seperti ini, ya, poro-poro ngaji, masjid aja di satu desa nggak mesti, kadang cuma satu, ya. Tahun 65 dulu katanya orang tua kita, ya masjid cuma berapa? Masjid Agung, ya, Masjid Al-Falah sana Gunung Simping, artinya masih sedikit sekali, sehingga orang tua kita kurang sedikit sekali mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Sekarang pengajian di mana-mana, dulu orang tua kita, ya, sehingga barangkali orang tua kita bersyukur, maka kita sebagai anak mewakili, ya, mewakili syukurnya orang tua kita dulu, ya, mewakili. Makanya Allah mengatakan, ya, kita diperintahkan untuk berdoa agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala sholihan tardah, beri taufik juga kepadaku ya Allah agar saya mudah beramal soleh yang kau ridhoi. Makanya kita senantiasa berdoa dalam surat Al-Fatihah, dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Kita kalau bukan karena taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, kita nggak akan sholat jamaah maghrib tadi. Kita nggak akan duduk ngaji seperti ini. Makanya kita jangan pernah ujub, ya, saya sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, jangan pernah. Kita tidak akan pernah bisa mengerjakan amal soleh kalau bukan karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi sholat jamaah, ya, sekarang ngaji, nanti sholat isya sebentar lagi insya Allah. Semua itu adalah karena taufik, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya di usia-usia yang sudah mulai senja pun kita berdoa wa an a'mala sholihan tardo, berikan taufik kepadaku ya Rabb agar saya mudah beramal soleh. Ya, sudah tua mau ngapain lagi? Sudah pensiun, aktivitas, ya, cari nafkah sudah mulai berkurang, ya sudah perbanyak ibadah. Tahajudnya dirajinin lagi. Ya, yang biasa puasa sunnah, ya Senin Kemis misalnya, ya sedekahnya ditingkatkan. Ya, harus memperbanyak amal soleh, ya, 40 apalagi lebih. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki juga aku ya Rabb pada anak keturunanku. Ya, barangkali apa?
kita mungkin mengenal rajin sholat jamaah, rajin ngaji mungkin di usia-usia yang sudah mulai udur 40 baru ke masjid dan sebagainya, maka anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Ya kalau bahasa sebagian orang mungkin kita barangkali orang tua cuma lulusan SD, ya anak saya harus kuliah. Artinya Pak, anak-anak kita harus lebih baik dari kita orang tua. Nah, makanya wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku pada anak turunanku. Kalau saya ya orang tua hafalan Qur'annya cuma surat-surat favorit, Falak binas, Inna a'toina, ya paling tidak anak saya harus juz amma ya apalah. Ya. Harus seperti punya target, artinya anak kita harus lebih baik daripada kita. Masukkan TPQ, masukkan rumah tahfidz misalnya, agar hafalannya banyak. Ya. Jadi nggak seperti kita. Saben-saben sholat ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Ya, anak-anak kita harus lebih baik dari kita, hafalannya harus lebih banyak. Ya. Kemudian di usia ini juga para orang tua banyak memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Ya. Usia 40 apalagi lebih. Karena ketika kita menginjak usia ini, anak-anak kita sudah semakin besar. Usia 40 50, anak-anak kita sudah semakin besar. Sebentar lagi kuliah, sebentar lagi nikah. Kalau sudah kuliah ya jelas di luar kota. Kalau sudah nikah apalagi perempuan dibawa orang, maka jangan sampai kita menyesal. Dulu ketika masih kecil, masih di rumah kita kurang memberikan perhatian, ya. Sekarang sudah menikah dibawa orang baru menyesal, kenapa saya dulu ketika dia masih di rumah saya kurang memberikan perhatian, kurang memberikan kasih sayang. Jarang mencium, jarang memeluk, ya. Minta hadiah nggak pernah diturutin. Mungkin setelah kita tua dan sudah menikah, ya, dibawa orang baru kita menyesal. Ya, maka yang masih punya anak-anak kecil, ya, masih di rumah, masih SD, banyak berikan perhatian, kasih sayang pada mereka. Mungkin sibuk bisnis, mungkin sibuk berkarir, ya, sibuk jadi pengurus RT, sibuk jadi pengurus masjid dan sebagainya. Ya jangan sampai kesibukan itu menjadikan kita lalai dengan keluarga, anak-anak apalagi, ya, apalagi anak perempuan. Kalau sudah menikah, apalagi nikah dengan laki-laki orang-orang jauh, ya udah dibawa pergi, mungkin ketemu setahun sekali, 2 tahun sekali, nggak mesti. Ya, sementara dulu ketika dia masih kecil, kita kurang memberikan kasih sayang, kurang memberikan perhatian, jangan sampai. Ya, berikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita di saat mereka masih bersama dengan kita satu rumah. Ya. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Kemudian yang terakhir, ya Rabb, saya bertobat kepadamu dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya, artinya ya sudah 40 tahun, sudah tua. Ya, sebentar lagi malaikat mau datang pada kita. Dulu waktu masih muda mungkin ya banyak dosa, banyak maksiat, sering foya-foya. Sekarang sudah tua harus tobat, ya. Harus tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, tinggalkan dosa-dosa. Ya. Ya tadi kadang ya nun sewu, ya, kadang kita melihat di tempat-tempat, ya, adu jago misalnya, ya sudah sepuh ngesi ngadu jago, ya, sudah sepuh tesi donal sih kaplean. Ini kan kasihan, ya, sudah punya anak, sudah punya cucu, ya, 60 tahun 70 tahun tesi kaplean, ya, kapan mau bertobat? Malaikat maut sebentar lagi datang. Maka apa? Allah mengatakan, ya, memerintahkan kepada kita agar kita bertobat kepadanya di usia-usia seperti ini. Ya, ini ya sudah masuk waktu Isya. Ini diantara amalan, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya bagi yang telah mencapai usia 40 apalagi lebih. Bagi yang belum, ya siap-siap untuk menjadi bekal, ya, poin-poin tadi, berbakti pada orang tua, ya, perhatian yang lebih pada orang tua, kemudian bersyukur,
ya, kemudian perbanyak amal soleh di masa tua kita, dan perbanyak tobat dan istighfar. Ya, masa muda kita dulu yang mungkin sering tenggelam dalam kemaksiatan, ya, sekarang malaikat maut sebentar lagi datang pada kita, harus perbanyak tobat, perbanyak istighfar, ya, agar kemaksiatan kita tadi tidak menjadi su'ul khatimah kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, hidayah pada kita, dan menutup usia kita nanti dengan husnul khatimah, dengan amal soleh, dan menjadikan kita semua menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang kami sampaikan. Ya, sudah masuk waktu Isya. Mungkin ada ditanyakan dulu sebelum ditutup. Penonton, saya kembalikan kepada Mas Hanif. Ya, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Wa sallallahu Muhammad wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.